Sebelum nonton video ini, please subscribe this channel supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang menarik dan bermanfaat ya. Thanks. Oke, present perfect tense ya. Seperti tense sebelumnya, kita akan menjelaskan tense ini, present perfect tense, dalam beberapa elemen functionnya, example, formula, and adverb of time. Langsung saja, the function of present perfect tense. First, present perfect tense always has a connection with now. The action in the past has a result now. Jadi present perfect tense itu selalu memiliki keterkaitan gitu ya dengan saat ini. Kegiatannya di masa lampau dan akibatnya atau hasilnya itu terjadi sekarang ya. Dengan kata lain, kegiatannya di waktu lampau dan berakibat saat ini. Pokoknya ada kaitannya dengan kegiatan masa lampau gitu ya, dan yang berakibat pada saat ini. Oke, to give me information or to announce a recent happening, yaitu memberikan informasi atau to announce, mengumumkan a recent happening, kegiatan yang baru saja terjadi ya. Jadi ini dengan kata lain menjelaskan kegiatan yang baru saja terjadi ya. Oke, let's see the examples. Number 1, the example for past action which has a result now ya. Kegiatan di masa lampau yang memiliki akibat sekarang. Contohnya, Tom is looking for his key. He can't find it. He has lost his key. Tom sedang mencari kuncinya. Dia tidak bisa menemukannya. Jadi dia kehilangan, he lost ya, dia kehilangan kuncinya. He has lost, dia sudah kehilangan kuncinya karena sebelumnya dia sudah mencari-cari gitu ya. Oke, the next example. Jadi untuk present perfect tense itu ciri-cirinya menggunakan has atau have dan diikuti oleh verb 3. Di sini menggunakan has karena subjeknya he ya, he has. Oke, subjeknya singular dan lost itu verb 3 ya, dari lose. Alright. Okay, the next example. She told me her name but I've forgotten it. Oke, dia menyebutkan namanya tapi saya sudah lupa gitu ya. Di sini kegiatan sebelumnya di masa lampau ya, dia sudah menceritakan namanya, menyebutkan namanya dulu gitu ya, tapi saya sudah lupa saat ini gitu ya. I have forgotten it. Saya sudah lupa. Di sini menggunakan have karena subjeknya I ya. I have, dan forgotten itu verb 3 dari forget. Okay. Next function is to announce a recent happening ya. Mengumumkan kegiatan yang baru saja terjadi. For example, the road is closed. There has been an accident. Jalannya ditutup dan baru saja terjadi kecelakaan. Karena baru saja gitu ya terjadi kecelakaannya, jadi there has been an accident. Kenapa menggunakan has been berbeda dengan yang lain ya? Kalau been ini kan to be ya, karena di sininya complement ya, lengkap. There has been an accident, baru saja terjadi kecelakaan gitu ya. Jadi ini has diikuti oleh been. Oke, contoh lain misalkan, would you like something to eat? No thanks, I've just had lunch. Apakah kamu mau makan sesuatu gitu ya? Tidak, terima kasih, saya sudah makan siang. I have just, saya baru saja sudah makan siang. Berarti I have atau I've just itu baru saja, dan verbnya adalah had ya, verb 3 lunch. Okay, next example. What time is Mark leaving? Jam berapa Mark pergi? He's already gone. Dia sudah pergi. He has atau he's already gone. Already itu sudah ya. Okay, dan verb 3-nya gone. The next example, I've written the letter but I haven't posted it yet. Saya sudah menulis surat tapi saya belum mengirimkannya ya.
Sini saya sudah menulis, I have written ya, dari I have written, disingkat gitu ya, I've written, dan written-nya verb 3, but I haven't, saya belum. Nah ini I haven't posted, posted itu verb 3 dan menggunakan yet yang artinya belum. Nah, di sini yang diberi tanda hijau ya, memberi tanda hijau adalah adverb of time-nya, keterangan waktu. Ya, the example, I'm hungry. I haven't eaten anything since breakfast. Saya lapar. Saya belum makan apapun semenjak sarapan. Oke, sini ada 2 kalimat ya. Kalimat pertama itu simple present tense ini, I am hungry. And then the next example, the next sentence, kalimat selanjutnya ini menggunakan present perfect tense, bentuk negatifnya ya. I haven't eaten. Jadi untuk negatifnya tinggal tambahkan not setelah have, and then dilanjutkan oleh verb 3. I haven't eaten, ya. Anything, apapun gitu ya. Since. Nah, ini since di sini artinya sejak breakfast. Nah, jadi since itu salah satu ciri-ciri dari keterangan waktu present perfect ya. Selain yang tadi sebelumnya ada already, just, yet. Okay, the next example. He hasn't finished an English test, so he hasn't been able to go home. Dia belum menyelesaikan tes bahasa Inggris, sehingga dia tidak bisa pergi ke rumah atau tidak bisa pulang. Oke, di sini ciri-cirinya ada bentuk negatif ya, has not finished ya, belum menyelesaikan. Finishnya adalah verb 3, and then so he hasn't been able to go home. Nah, jadi dia belum bisa. Bisa kan biasanya menggunakan can ya, tapi karena belum ya, dan belum itu harus menggunakan present perfect kan nggak mungkin. He hasn't can gitu ya. Jadi can-nya kita dirubah menjadi menggunakan be able to. Be-nya karena harus verb 3 ya, jadi bentuk ketiganya adalah been. Jadi he hasn't been able to. Oke, seperti itu. Oke, the next form yaitu interrogative form, kalimat tanyanya. Kalau kalimat tanya berarti have-nya dikedepankan, subjek dan verb 3 baru objek gitu ya. For example, have you heard about Jeffrey Nicole recently? Apakah kamu mendengar tentang ya kabar Jeffrey Nicole akhir-akhir ini? Nah, di sini yang yang ditandai hijau ya, recently, itu salah satu ciri-ciri adverb of time, keterangan waktu dari present perfect tense ya. The next example, has she found her lost wallet? Gitu ya. Sudahkah dia menemukan? Gitu ya. Has-nya dikedepankan, she subject dan found verb 3 dari find. Has she found her lost wallet? Gitu ya. Sudahkah dia menemukan dompetnya yang hilang? Gitu ya. The last example, has she given his wife a birthday gift? Sudahkah dia memberikan istrinya kado ulang tahun? Itu ya. Has, kemudian subjek he, diikuti oleh verb 3 given. His wife objek pertama dan objek keduanya a birthday gift. Okay. Nah, so we can conclude that present perfect tense formulanya pasti udah pada tahu dong ya. Pertama yaitu subjek menggunakan diikuti oleh has, have, verb 3, atau bisa juga subjek has atau have been plus complement. Complement itu apa? Pokoknya selain verbnya bisa jadi adjective, bisa jadi noun gitu ya. Pokoknya kalau tidak menggunakan verb ya, selain itu kita menggunakan has atau have been. Nah, adverb of time-nya ada just, baru saja, already, sudah, yet belum, recently, baru saja, so far, sejauh ini, since, sejak, dan for itu selama ya. Ini ciri-ciri keterangan waktu dari present perfect tense. Okay, the next tense ya, this is the last tense for this video, yaitu adalah present perfect continuous tense. Bagaimana as the previous tense, we will discuss it
in 4 elements. Ada function, example, formula, and adverb of time. Langsung saja ke function. Okay, the function of present perfect continuous. First, to say the activity which began in the past and still happening until now, yaitu untuk menyatakan kegiatan yang dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang, gitu ya. Jadi kegiatannya berlangsung lama, dimulai dari waktu lampau dan sampai sekarang masih, gitu ya. Okay, the second function, to tell actions that repeated over a period of time, yaitu untuk menyatakan kegiatan yang berulang-ulang untuk waktu yang sangat lama, ya. Oke, contohnya seperti apa? Let's see the examples. Oke, example untuk fungsi yang pertama, past action that's still happening now. First, Tim is still watching TV. He's been watching TV all day. Theo masih sedang menonton TV. Dia sudah dan masih sedang menonton TV seharian. Dia sudah menonton TV seharian dan sekarang pun masih nonton TV. Makanya menggunakan he has been watching, gitu ya. Nah, untuk present perfect continuous itu setelah subjek diikuti oleh has atau have dan been diikuti verb ing, gitu ya. Karena di sini he, maka diikuti oleh has, ya, ini disingkat menjadi his, gitu ya, dari he has. Alright, the second example, how long have you been learning English? I've been learning English for 12 years. Oke, ada yang bertanya, sudah berapa lama kamu mempelajari bahasa Inggris? How long have you been learning English? Dan jawabannya, I've been learning English for 12 years. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 12 tahun, lama ya. Jadi dimulainya dari 12 tahun yang lalu dan sekarang pun masih belajar, gitu ya. Makanya menggunakan have, been, dan verb ing learning, gitu ya. Okay. Next, the next function is actions that repeated over a period of time. Kegiatan yang berulang-ulang di waktu yang begitu lama, ya. For example, Jojo is a very good tennis player. He's been playing since he was 8, ya. Jojo merupakan pemain tenis yang sangat bagus, gitu ya. He's been playing, dia sudah bermain semenjak dia umur 8 tahun. Nah, di sini he diikuti oleh has dan been playing. Ini kegiatannya berulang-ulang dan waktu yang sangat lama, gitu ya. Dan sekarang pun masih berlangsung. Dan di sini menggunakan keterangan waktu since, ya. Jadi yang diberi tanda hijau di sini adalah adverb of time, ciri-ciri keterangan waktu dari present perfect continuous. Alright. Ada examples, ini bentuk negatifnya, ya. For example, my grandpa was a pilot. He hasn't been flying an aircraft for years. Kakek saya merupakan seorang pilot, tapi dia sudah tidak, ya. Dia sudah tidak menerbangkan pesawat selama bertahun-tahun. Oke, jadi kalimat pertama ini menggunakan nanti, ya, ini past, simple past tense, ya, was. My grandpa, kakek saya dulunya seorang pilot, dulu, sekarang bukan lagi, ya, udah pensiun. Jadi he hasn't been playing, dia sudah tidak. Setelah has diikuti oleh not dan been playing. Been flying, ya, dia sudah tidak menerbangkan pesawat selama bertahun-tahun, gitu ya. Alright, the next form, interrogative form. Have you been waiting for long? Gitu ya, kalau kata tanya berarti have-nya di depan, subject, dan been verb ing. Have you been waiting for long? Sudahkah kamu menunggu lama? The next example, how long have you been living in Bandung? Berapa lama kamu sudah tinggal di Bandung, ya? Karena sekarang masih tinggal, gitu ya. Jadi how long have you been living in Bandung? And what has she been doing for a living for the last 3 years? Apa yang dia lakukan untuk menafkahi atau pekerjaannya itu, apa pekerjaannya selama 3 tahun ini, gitu ya. Jadi what has menggunakan setelah what kata tanya auxiliary verb dulu has,
kemudian she, dan been doing gitu ya. Jadi ini format-format contoh kalimat negatif dan interrogatifnya. Alright, so we can conclude that present perfect continuous has the formula, and the formula is subject, has atau have, been, will be gitu ya. Ciri-cirinya ini ada been, will be, dan adverb of time-nya ada since, sejak, for, selama, all day, seharian gitu. Oke, bentar ya. Quiz time. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan quiz untuk simple present and present continuous tense. Nah, sekarang kita ada quiz untuk present perfect and present perfect continuous. There are only 10 questions ya untuk tenses ini. Cuma 10. Oke, quiz 2 ya. Complete these sentences using today, this year, this term, or etc. in present perfect tense form ya. Lengkapi kalimat ini dengan menggunakan today, this year, this term, dan lain sebagainya dalam bentuk present perfect tense. Contohnya, I saw Tom yesterday, but I haven't seen him today. Ya, saya melihat Tom kemarin, tapi saya belum melihatnya hari ini ya. Karena belum melihat, I haven't seen gitu ya, him today. Nah, kita gunakan bentuk present perfect tense untuk pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kira-kira seperti apa? I will give you 5 seconds to write down the questions. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And the next questions, put the following words into the correct form. Oke, letakkanlah kata-kata berikut ke dalam bentuk yang tepat. Itu apakah present perfect tense atau present perfect continuous. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi dalam bentuk present perfect ya, atau present perfect continuous. Ini kalian harus menentukan gitu ya. Kira-kira nomor yang ini tense yang mana yang tepat. Dan jangan lupa sambil memasukkan kata-kata ini dalam bentuk present perfect ya. Oke, ini dari pertanyaan from number 4 to number 10. I will give you 10 seconds to write down the questions. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good luck ya. Okay, so what we have learned today, kita sudah membahas apa hari ini? Kita sudah belajar tenses ya, yaitu present tense yang dibagi ke dalam 4. Yang pertama ada simple present tense, kedua ada present continuous tense, dan ketiga ada present perfect tense, dan terakhir ada present perfect continuous tense. Masing-masing tense memiliki fungsi tertentu, sudah dijelaskan panjang lebar tadi, dan memiliki form atau pattern, polanya sendiri, dan pasti memiliki adverb of time, keterangan waktu yang identik gitu ya. Biasanya present continuous itu menggunakan apa, present perfect apa, dan lain sebagainya. Okay, so I want you to make a summary from this presentation. Kalian harus bikin summary dari teori ini, karena nanti berdasarkan teori ini kita akan ada UTS-nya ya. Ada UTS-nya, selain tadi ada kuis harian, nanti ada UTS teori, dan juga kalau praktek kayaknya nanti di ujian ya. Jadi ada UTS teori, ini harus betul-betul paham, makanya let's make a summary. Okay, thank you so much for your attention, and don't forget to subscribe, like, and comment this channel ya, because this is so useful for me. Okay, see you next time and bye.